Tups. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Kita akan mengenal lebih dalam mengenai Tups pada fiber optik. Kita telah mengetahui bahwa inti yang terpenting pada fiber optik yaitu core, ya kan? Nah, ini adalah gambar core-nya ceritanya. Ini gambar core, terus yang ini gambar core-nya yang melintang mendatar ini. Kemudian, tubes pada fiber optik itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang loose buffer tube, ada yang tight buffer tube. Apa sih perbedaannya? Jadi kalau yang loose itu terdapat ruangan atau rongga sehingga memungkinkan si core-nya ini tuh bergerak-gerak. Kan bisa kita lihat, ini adalah gambar dari si tubes, kemudian yang ini adalah gambar dari ruangan, dan ini adalah si core-nya. Kemudian, kalau yang tight itu tidak terdapat ruangan sama sekali, jadi si fiber optik sudah dipastikan dia tidak bergerak-gerak atau keadaannya itu diam gitu ya, seperti ini. Jadi ini adalah tubesnya, ini adalah fiber optiknya. Nah, pertanyaannya emang apa sih kok dibikin dua jenis seperti ini? Nah, biasanya itu tergantung pada segi penggunaannya ya. Kalau misalnya yang loose, ini biasanya digunakan pada OSP. Tahu OSP? Ya, OSP adalah outside plan, artinya penggunaan di luar gedung atau di luar ruangan. Kayak misalnya dari tiang ke tiang, atau di dalam tanah, atau di bawah laut, seperti itu. Nah, kalau yang ini, yang tidak terdapat ruang atau yang si tight, itu digunakan untuk penggunaan yang di indoor atau yang di ISP, inside plane. Jadi kayak dalam rumah kita atau enggak dalam gedung. Oke, kita perhatikan lagi di sini. Bagian yang loose buffer tube ini kan terdapat ruangan ya enggak? Kalau misalnya terdapat ruangan yang lega seperti ini, memungkinkan kita memberi core-nya itu lebih dari satu, ya kan? Nah, maka dari itulah tubes yang sebelah sini bisa kita kasih core-nya sebesar 6 kalau nggak 12 core. Nah, kalau yang ini khusus 1 core. Maka dari itu saya bilang sebelumnya bahwa tubes bisa menampung 1 atau lebih core. Kalau misalnya yang loose buffer tubes, ini biasanya dia dikasih gel, teman-teman. Untuk apa gelnya? Jadi gelnya itu memungkinkan bahwa supaya si core-nya ini ya, yang terdapat di dalam tubesnya itu bisa bergerak dengan mudah gitu ya, nggak tergesek-gesek sehingga rusak, jadi dia bisa bergerak dengan mudah. Kalau misalnya yang ini, pastinya dia tidak ada apa-apa, ini salah ceritanya rongga tertutup ya teman-teman, kalau ini rongga terbuka. Oke, kalau misalnya kita lihat, masing-masing loose sama tight ini masing-masing mempunyai 12 core. Perbedaannya ialah kalau misalnya dia ditaruh dalam tube, kalau misalnya yang bagian loose, dia satu tube itu bareng-bareng, ya kan, core-nya. Kalau misalnya si yang tight, karena dia cuman bisa satu, karena seperti ini bentuknya, tidak ada rongga, maka satu tube itu isinya satu core. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada 12 core ya, 12 tube juga. Kalau yang ini 12 core, satu tube aja cukup. Kemudian ini adalah ribbon. Kita bisa lihat ini adalah gambar ribbon. Ribbon ini digunakan pada negara yang berinfrastruktur itu sangat bagus, tertata rapi, dan aman. Seperti itu ya, kayak negara-negara di Eropa, Jepang, bahkan di Singapura. Mengapa seperti itu? Karena kita lihat bahwa kondisi core di sini ialah sejajar. Ya, jadi ini ada 12 core dan 12 core sejajar. Kita bisa lihat ini adalah arrange into strip. Jadi dia dibikin arrange dalam strip. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sejajar seperti ini bisa memungkinkan kita untuk memberi banyak sekali core dalam satu fiber optik, dalam satu kabel seperti ini. Nah, kalau misalnya dari sini ke sini adalah 12 core, maka kalau misalnya tumpukan dari atas ke bawahnya itu adalah 10 tumpukan, berarti dia bisa menampung 120 core, ya kan? Kalau misalnya dari atas ke bawahnya itu 100 tumpukan, itu bisa menampung 1200 core, sangat banyak sekali. Nah, kelebihannya di sini ialah kalau misalnya ribbon, dia murah karena skornya itu nggak perlu banyak-banyak kabel, cukup satu tapi menampung ribuan core. Tapi
Kelemahannya ialah dia rentan putus. Maka dari itu, si tipe ribbon ini biasanya digunakan untuk infrastruktur yang baik. Karena kalau misalnya dia infrastruktur yang jelek, pasti kalau misalnya satu kerusakan aja kebentur ini, pasti ini akan mengakibatkan susah ya untuk dibenarinnya lagi.